Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini kita sedang berada di Museum Kepurbakalaan Banten. Di sini kita sedang melihat situs-situs sejarah dari Banten yang bisa dibilang ini peninggalan yang bersejarah. Yang pertama, di sini kita lihat ada batu tempa atau forging stone, yang dimana dalam dunia teknik mesin penempaan batu ini cukup tidak asing bagi jurusan teknik mesin sendiri. Batu ditempa dengan palu dari batu, pengolahan logam, dan juga tempat ini merupakan tempat pengolahan logam karena ditemukan pula kerak logam dan kowi di sekitar koleksi ini, yang tentu saja itu merupakan salah satu dari pelajaran yang dipelajari pada jurusan teknik mesin sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Tidak. Oke, selanjutnya saya bakal ngejelasin ya. Di sini ada tombak. Nah, tombak ini senjata tradisional merupakan hasil penyerangan dan masyarakat. Tombak tersebut memiliki bilah lurus dari bahan logam dan gagang berwarna coklat tua dari bahan kayu. Nah, di sini tombak-tombak ini ditempa ya oleh masyarakat Indonesia dan juga ada juga yang pemberian dari Belanda. Bisa dilihat di sini. Oke, di sini selanjutnya ada tempat ya. Orang-orang dulu tuh ngecor logam tuh ada yang namanya kowi. Di sini saya bakal ngasih tunjuk bentuk kowi itu seperti apa. Nah, ini adalah kowi ya. Orang-orang zaman dulu di Banten ini pengrajin logam khususnya ya. Untuk mengecor logam mereka tuh menggunakan ini, kowi ini. Nah, kowi ini digunakan sebagai wadah peluburan logam pada suhu yang sangat amat tinggi ya. Dan kemungkinan dituangkan ke dalam cetakan. Jadi orang Banten dulu jikalau mereka ingin mengecor logam, mereka tuh menggunakan kowi ya. Jadi si logam tuh dicairkan, lalu si cairan logam itu ditaruh di wadah ini, si kowi ini. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Bentuknya seperti ini. Dia tuh tahan panas ya, bisa dibilang. Nah, di sini ada keris ya. Yang tadi saya jelasin, orang-orang Banten dulu tuh pengrajin keris juga. Jadi mereka tuh membuat keris dengan cara ditempa. Nah, di sini ada keris. Keris merupakan satu senjata tikam tradisional bersarung yang memiliki bentuk dan ukuran yang relatif pendek. Kedua sisi bilahnya tajam dan juga runcing. Jadi bentuk keris itu seperti ini. Nah, keris pun bermacam-macam ya. Di sini ada banyak banget nih keris. Tuh, ada yang dari keris Cirebon, ada keris deder Cirebon, ada keris deder Banten, keris deder Cirebon lagi, ada keris biasa. Nah, tuh ya. Di sini ada keris Yogyakarta juga ada, keris Banten ada. Oke, di sini ada pedang dan golok. Nah, pedang ini adalah pedang bermata satu dengan sisi tajam pada bilah rusak sebagian. Gagang pedang berhias ukiran dilapisi kuningan. Untuk pedang yang mana ya? Ini dia. Pedang yang B, yang nama apa? Pedang B, yang B yaitu pedang sabet. Nah, ini pedang sabet ini yang ini nih. Pedang sabet ini bermata satu dengan gagang terbuat dari logam kuningan. Pada bagian atas gagang terdapat tulisan angka 21 dan 1836. Nah, lihat bisa kelihatan tulisannya. Nah, bagian sisi kanan dan kiri gagang bermotif garis. Bagian bawah sisi kiri gagang terdapat tulisan CW1829. Oke, di sini ada Perhiasan. perhiasan peninggalan zaman dahulu. Tuh, bukan mak-mak zaman sekarang doang nih, zaman dulu juga udah pakai perhiasan ini. Betul. Nah, di sini ada namanya kalung atau buat di sini nih. Kerajaan atau ratu, di sini ada anting buat di kuping, ada gelang,
kalung, ini Sabuk. tindik ya. Gitu. Ini terbuat dari Apa tuh? ikat ya, di sini ada tulisannya ya. Di sini ada timang sabuk, ikat pinggang, gelang tangan, kelat bahu, gelang kaki, gengge, cincin, bandul galung, kalung dan bandul, bros, penjepit dasi dan tusuk konde. Ini juga sama ya keterkaitan dengan pendidikan teknik mesin. Ya, bisa dijadiin coret di pengacoran ini bisa. Betul. Sebut. Iya. Kita lanjut ke museum Artepak. artepak. Ya. Oke. Oke. Di sini ada apa nih? Alat pertanian seperti pacul, Arit. arit, golok. Sama ini terkait dengan teknik mesin dalam pengecoran. Oke. Nah ini juga ada nih bandul jaring atau net gitu kan. Oke, bandul jaring. Nah kalau bawah itu apa tuh? Pandai emas. Ini juga diolah pakai pengecoran. Ya bisa. Oke. Nah itu mata pencarian itu dulu. Di sini ada mata pencariannya. Tuh, mata pencarian. Lagi apa lagi? Ini Cina. Oke, nah di sini ada koin ya, koin VOC, koin Banten, sama di ini juga keterkaitan dengan pengecoran. Bisa. Ini timbangan Bisa. nih. Ini timbangan. Nah, timbangan sini mungkin untuk VOC untuk menaruh harga ya. Jadi Belanda kan apa namanya, Monopoli perdagangan gitu kan. perdagangan rempah gitu. Mungkin di sini untuk mencari tahu gitu berapa harga yang pantas untuk rempah tersebut. Nah, Yang Ini murah. ya, ini timbangan zaman dulu ya, peninggalan. dari besi. Keterkaitannya apa Mas Ubay? Berkaitan dengan ekonomi. Sama pengecoran logam juga. Ya, Oh, sama. berkaitan dengan pendidikan teknik mesin. Oke. Sip selalu. Oke kawan-kawan, rencang-rencang sekalian. Tadi kita sudah menjelajah di Museum Banten ya kan. Dua museum ya. Dua museum. Jadi kita nih sama-sama kesini, cuman mungkin mereka melihatnya beda gitu kan. Atau mereka kesana dulu atau kita kesini dulu. Jadi kita bagi dua supaya rata gitu. Nah teman-teman sekalian, kan tadi kita udah ngeliat di dalam ada yang namanya apa boy? Meriam boy ya? Meriam. Itu meriam rem kecil. Nah selanjutnya di sini di apa Museum Artepak ini juga ada yang namanya meriam besar. Aduh. Meriam besar Meriam. atau biasa disebut kalau kata orang Banten bedil si amuk. Oh bedil si amuk namanya Ya, tuh. meriam ki amuk. Nah seperti ini nih penampakannya untuk meriamnya. Besar ya. Nah, di sini ukurannya 345 cm kalibernya, atau bola-bola ininya sekitar 31 cm diameternya. Nah itu jadi di dalamnya juga masih ada pelurunya tuh. Kalau teman-teman lihat di dalam meriamnya masih ada pelurunya. Nah, ini diperkirakan beratnya 6 ton ya. 6 ton tuh, kalau kena badan atau kepala wah auto pecah. Langsung bos. Meledak pokoknya mah. Nah di sebelah museum ini juga kita bisa berkunjung ke Masjid Banten sana. Kan begitu? Ya, di sini ada makam pendiri Banten, yaitu Sultan Hasanuddin sama Sultan Ageng Tirtayasa. Ageng Tirtayasa. Oke. Yang menjadi universitas kita saat ini. Jadi seperti itu ya rencang-rencang teman-temanku sekalian. Mungkin cukup sekian ya vlog Ya. dari kami, dari kelompok berapa kita? Kelompok berapa Pin? Sini masuk atau? Cukup sekian
pengertian dari kelompok kami Oke. tentang ekonomi Banten. Jadi betul. di sini ekonomi di Banten tuh yang pertama di museum itu apa, kapal ya? Ya, kapal, Kapal betul. Untuk mengangkut Hasil hasil rempah-rempah. rempah. Nah, terus juga kaitannya dengan pendidikan vokasi. Pertama, kapal itu kan pasti pakai mesin penggerak. Nah, Ya. kita juga mempelajari yang namanya mesin penggerak, bukan begitu, Mas Ubay? Ya, benar. Nah, kemudian di sini juga banyak artefak seperti Golok, keris itu dibuat dengan itu pengecoran logam. nah, bahkan juga di sini ada yang namanya perhiasan-perhiasan, itu juga bisa menggunakan pengecoran logam juga untuk membentuknya. Pendidikan teknik mesin. Nah, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Yes. Oke, jadi di ruangan ini kita sudah mengeksplor ya banyak sekali untuk Kita lanjut ke ruangan kedua ya. Ini dulu nih hasil karya. oh iya, ini ada nih hasil karyanya nih. Wah, backlight. Ini apa nih? Karya apa? Ini Lukis boy. Kid Corner. Ketinggalan nih Baduy. Bandung. Pandeglang. Baduy. Banten. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Di sini kita ingin melihat apa ya di sini. Oh, di luarnya seperti ini ya. Baik, Ya, ada badak. Nah, kita kemana nih? yang tadi ibu tadi. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke galeri seni budaya. Budaya yang ada di Banten. Gimana, Pin? Guys, Oke. budaya Banten, peninggalan Banten yang dulu. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke Taman Seni Budaya. Udah, Bu. Oke. Nah, kita masuk ya di sini. Wah, ruangannya rapi sekali. Oke, jadi di sini kita masuk ke peralatan seni yang ada di Banten. Kita lihat ada apa aja di sini. Ada angklung banyak. Nih, dilihat. Ini gitar versi gede ya. Oke, di sini juga alat musik atau yang biasa digunakan pada seni pertunjukan debus ya yang ada di Banten. Seperti ini nih, gong. Ini biasa digunakan di seni budaya khususnya di acara debus Banten. Oke. Main ya suaranya. Oke. Mana? Setelah dari ruang seni budaya, kita akan menuju kemana lagi nih ya? Mana? Bu, Kemana, Bu? Selanjutnya kita kemana, Bay? tahu. Kemana kita, Bin? Ke atas lagi dong. Nih. Naik ke atas sih kita ya. Ke ruang artefak. Ini sih. Nih, jadi ini sejarah koleksi Museum Banten terkait golok, kan banyak tuh golok. Nah, ini juga ada meriam nih. Nih, jeder-jeder. Nanti kita ke sana, oke? Perang berapa? Perang berapa, Bin? Berapa sih? Perang berapa, Bay? China 13 atau perang ketiga? Waduh, nggak tahu ini kita. Belum tahu, belum nikah. Masa pengen perang dunia ketiga gitu kan? Lanjut kemana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita mau menjelajah nih. Apa, Bay? Menjelajah apa, Bay? Ke Museum Banten. Di Museum sini Banten. terdapat beberapa artefak atau peninggalan dari zaman Banten. Oke. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, sejarah Banten ini kan sangat banyak, bukan begitu? Nah, kita lihat nih dari masa penjajahan. Nah, di sini, aduh, kok foto. Nih, di sini kawan-kawan ya, di sini banyak nih rempah-rempah nih. Nah, di sini seperti kayu manis, pala. Ini dari zaman Belanda mungkin. Mm-mm. Nah, jadi
apa sih keterkaitannya dengan kita nih pendidikan vokasi. Nah, jadi di vokasi kan kita membahas tentang keteknikan gitu kan. Nah, di sini juga terdapat nih di museum ini terkait kapal-kapal yang membawa rempah-rempah tersebut. Nah, dari zaman dulu kan tidak ada jalur darat, jadi dari negara pasti menggunakan kapal. Nah, ini sebagai pembawa rempah-rempah dari Indonesia ke bermacam negara. Nah, jadi seperti itu. Ini merupakan kapal-kapal yang membawa rempah-rempahnya ya. Rempah-rempahnya seperti yang tadi. Oke, lanjut kita jelajah kembali. Nah, selain ada di bidang otomotif di Museum Banten ini juga ada yang namanya fosil nih. Ini namanya fosil apa, Bay? Badak tular satu. Ini asli. Oh, ini asli, betul. Asli dari Banten. Oke, Banten. Oke. Nah, jadi selain kedua itu kapal dan juga rempah-rempah, jadi Banten ini sebelumnya juga punya mata uang gitu kan. Mana dia mata uangnya? Nah, seperti ini penampakan mata uang pada zaman dulu, pada zaman penjajahan. Nih mata uang yang ada di Banten dulu. Dan juga mesin tiknya ini juga tidak terlepas dari yang namanya mesin ya kan, mesin tik. Nah, ini dia mesin cetak uangnya nih. Tuh, seperti ini. Oke. Jadi selain uang dan juga artefak kuno yang ada di sini, kita bisa melihat juga banyak peninggalan dari Banten gitu ya. Termasuk di sini ada binatang ya, dari hewan-hewan. Nah, ini dia hewan. Ini termasuk dari banteng. Nah, banteng ini. Banteng Banten. Mohon jangan disentuh gitu kan. Jangan disentuh. Selanjutnya apa lagi di sini? Dari apa ini? anjing sapi. Nah, di sini juga banyak nih. Gonggong. Dari Ini apa nih? hewan anjing ya, domestik hewan. Nah, sini ada Apa lagi nih? Kita lihat. badak bercula satu ya, dari khas Paneglang. Pandeglang ini. Ciri khas Paneglang. Oke. Jadi itu binatang-binatang yang ada di sini ya, yang asli Banten gitu. Nah, Nah, selanjutnya di sini juga ada nih mangkok atau apa namanya, Bay? atau cangkir yang dibuat untuk minum, kalau enggak rempah-rempah mungkin untuk Nah. membuat obat. Buat Nah, obat. lanjut. Nah, di sini ada alat tempur yang digunakan pada masa Sultan Hasanuddin mungkin ya. Di sini ada pedang dan perisai. Oke. Nah, ini juga terkait ya dengan pendidikan teknik mesin, yaitu pengecoran logam. Oke. Kita lanjut. Nah, ini juga ada nih namanya peralatan atau untuk berdebus ini ya, untuk debus. atraksi debus. Nih untuk debus. Nah, di sini runcing kan. Runcing itu biasanya digunakan untuk menusukkan ke badan gitu. Ini sudah ada pada zaman dahulu ya. Ini juga bisa nih nyambung ke pengecoran logam ini juga. Ya. Oke, selanjutnya ada golok Ciomas, golok kebanggaan masyarakat Banten. Sangat. Ya, di sini tahun pembuatannya 2007 ya. Tapi di sini bukan golok cemas yang benar-benar asli. Asli, cuman ada yang lebih asli. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada keris atau semacam tombak, cuman kayak keris gitu. Apa ya ini? Udah kan? Nah, jadi untuk pembuatan senjata ini masih ada ya sangkut pautnya dengan pengecoran logam gitu, Ya. dengan pendidikan vokasional teknik mesin. Jadi Banten juga dari dulu sudah menerapkan yang namanya seperti itu ya, yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Cuman kalau dulu kan belum ada gitu yang namanya pendidikan gitu. Ntar di shoot.